Halo everyone, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi KYC massal yang sepertinya tidak akan lama lagi akan kita jelang. Mengapa saya mengatakan demikian? Tetap stay tune di channel ini sebab sesaat lagi saya akan membahas terkait dengan hal tersebut. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kepada babi ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up to date dan juga edukasi-edukasi yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja masuk kepada informasi terkait dengan KYC massal. Mengapa saya mengatakan bahwa informasi terkait dengan KYC massal tersebut sepertinya sudah sangat dekat, sebab kita mendapatkan informasi langsung dari chatroom, langsung dari moderator di chatroom terkait dengan informasi KYC massal. Seperti apakah informasi tersebut? Nanti di akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan di video kali ini, saya akan memberikan beberapa screenshot, bukti screenshot dari moderator di chatroom terkait dengan informasi KYC massal atau informasi terkait dengan KYC nanti. Jadi tetap stay tune, tetap simak terus video ini, sebab di akhir video nanti Anda akan mendapatkan informasi terkait dengan KYC langsung dari moderator. Baik, apakah Anda ingin Pi KYC berlangsung dengan cepat atau segera datang? Sekarang mohon disimak dengan baik. Apa yang tidak Anda ketahui tentang jaringan Pi dan aplikasi KYC IT dan nilai yang akan didukungnya? Jika Pi dapat mencapai penyelesaian aplikasi KYC-nya, maka Pi KYC akan menjadi aplikasi KYC terbesar di dunia di depan aplikasi KYC Yoti. Banyak organisasi atau perusahaan di seluruh dunia menggunakan Yoti KYC, tetapi Yoti hanya menerima beberapa dokumen seperti SIM, paspor, dan kartu ID nasional. Beberapa dokumen yang diterima Yoti aplikasi ini menjadi penghalang bagi Yoti karena ada banyak negara di luar sana dengan dokumen hukum berbeda yang tidak diterima oleh Yoti. Misalnya Yoti tidak terima slip kartu tanda penduduk NIN yang dikeluarkan pemerintah Nigeria. Dan masih banyak lagi negara di luar sana dengan berbagai dokumen identitas hukum yang tidak dapat diterima oleh Yoti. Pi Network sekarang ini adalah salah satu usaha yang coba untuk dilakukan oleh Pi Network. Pertama, Pi Network mencoba membangun ekonomi terbesar di dunia yang didukung oleh mata uang Pi dan aplikasi KYC terbesar yang akan menerima dokumen hukum apapun dari negara manapun di dunia. Karena di masa mendatang jika ada yang ingin mendaftar untuk untuk mendapatkan koin Pi seperti kita, menambang koin kripto lainnya sekarang ini termasuk Bitcoin, maka akan dimintai melakukan verifikasi data dan Pi Network akan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di dunia dengan dokumen hukum yang berbeda-beda. Diharapkan Pi Network bisa menerima semua jenis dokumen resmi dari semua negara, apapun itu jenis dokumennya, tidak hanya SIM, KTP, dan paspor, tapi juga yang lainnya. Selama itu diakui valid resmi berlaku di negara tersebut. Inilah mengapa Pi membutuhkan lebih banyak hari, lebih banyak waktu untuk membangun aplikasi KYC daripada membangun blockchain itu sendiri. Membangun aplikasi KYC terbesar di dunia tidaklah semudah seperti yang kita bayangkan, seperti KYC pada umumnya, karena setiap dokumen KYC masing-masing negara di dunia memiliki aturan dan peraturannya sendiri yang harus kita taati atau yang harus ditaati. Apa yang Anda tidak ketahui? Apa yang sebagian besar dari Anda tidak ketahui tentang melakukan KYC sangatlah banyak. Tahukah Anda bahwa jika dokumen KYC Anda misalnya seandainya bocor, termasuk foto selfie ketika Anda melakukan KYC, orang dapat menggunakan itu untuk melakukan penipuan online dan pemilik dokumen tersebut akan berakhir di penjara karena kejahatan yang tidak diketahuinya. Karena itulah Pi Network berusaha membuat privasi Anda jauh lebih sangat aman agar tidak bocor. Tahukah Anda bahwa untuk mengakui suatu perusahaan sebagai perusahaan legal yang tidak berada di atas hukum suatu negara, setiap orang yang terhubung dengan perusahaan tersebut harus melalui proses KYC atau verifikasi. Tahukah Anda bahwa setiap perusahaan atau proyek yang berkaitan dengan keuangan harus melakukan KYC kepada penggunanya? Artinya, proyek keuangan apapun yang tidak meminta KYC, kemungkinan di masa mendatang akan memintanya untuk melakukan KYC. Banyak perusahaan-perusahaan besar di luar sana mencari aplikasi KYC universal yang saat ini tidak ada dimanapun, tetapi Pi Network sudah membuatnya.
Sekarang, apakah Anda masih ingin core team terburu-buru dan membuat aplikasi KYC yang buruk untuk kita? Ataukah mereka harus meluangkan waktu untuk membuatnya sehingga kita semua dapat memperoleh manfaat darinya? Jika kita ingin agar core team mendapatkan atau membuat sebuah aplikasi KYC yang baik, yang bagus, yang sangat bermanfaat, maka mohon kesabaran kita semua. Jadi sekali lagi mohon kesabaran kita semua untuk menunggu undangan KYC massal. Dan perlu diketahui bahwa informasi KYC massal tersebut akan muncul pertama kali di beranda akun kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu terus-menerus bolak-balik mengecek KYC di Pi browser. Sebab selama ini juga jika ada progres atau schedule ataupun rencana kerja dari core team, pasti kita selaku Piners akan mendapatkan update informasinya di beranda akun Pi Network kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi mohon bersabar. Aplikasi KYC Pi Network ini akan menjadi aplikasi KYC yang luar biasa ke depannya nanti. Sebab seperti yang kita sudah mendapatkan beberapa informasi ataupun screenshot dari teman-teman di grup-grup edukasi, ada yang sudah men-screenshot beberapa dokumen yang sepertinya sudah ditambahkan oleh pihak Pi Network. Jadi bukan hanya SIM, password, dan KTP, namun juga kita bisa melihat dari screenshot itu ada beberapa dokumen yang sudah ditambahkan. Mudah-mudahan saja saat KYC massal berlangsung nanti sudah benar-benar valid resmi bahwa ada beberapa dokumen juga yang bisa diikut sertakan saat proses verifikasi KYC nanti. Mudah-mudahan kita dengar informasinya lebih lanjut nanti. Ini adalah informasi dari chatroom. Namun sebelumnya itu perlu saya tegaskan kembali terkait dengan informasi KYC massal yang nanti juga akan muncul di beranda akun Pi Network kita. Nah, seperti apa dan bagaimanakah beranda akun itu? Sebab saya melihat bahwa masih banyak Piners Pi Network yang belum paham terkait dengan apa itu beranda dashboard Pi Network. Ada yang mungkin sering kali membuka akun Pi Network namun tidak memahami istilah atau menu-menu yang ada di akun Pi Network mereka sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan beranda akun Pi Network kita adalah pada bagian ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Agar jangan sampai kita jadi mohon bersabar sebentar. Jadi tampilan saat pertama kali muncul saat kita membuka aplikasi Pi Network kita, inilah yang dinamakan dengan beranda atau dashboard akun Pi Network kita. Jadi seperti ini tampilan depan dari akun Pi Network kita, itulah yang dinamakan beranda atau dashboard akun Pi Network kita. Jadi nanti informasi KYC massalnya pertama kali akan muncul informasinya itu di ruang beranda atau dashboard dari akun Pi Network ini yang akan tampil di sini. Jadi selama ini pengalaman kita setiap progres ataupun schedule ataupun rencana kerja dari core team selalu diinformasikan pertama kali muncul di sini di beranda di dashboard akun Pi Network. Jadi inilah yang dinamakan dengan beranda dashboard akun Pi Network. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang mungkin selama ini belum paham, belum mengetahui dengan jelas seperti apakah dashboard atau beranda, ya seperti ini tampilannya. Tampilan bagian depan dari akun Pi Network inilah yang dinamakan beranda dashboard akun Pi Network. Dan segala informasi yang valid mengenai progres, schedule, ataupun kerangka, ataupun rencana kerja yang ataupun pencapaian sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan oleh core team selalu diinformasikan pertama kali
di beranda akun Pi Network ini. Jadi itu hanya untuk sekedar pengenalan informasi terkait dengan beranda atau dashboard akun Pi Network. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Ya, ini adalah informasi langsung dari moderator di chatroom. Mengenai fitur KYC massal akan dimulai beberapa waktu lagi. Saat ini fitur dan proses KYC massal sudah mencapai 80% kesiapannya. Harap bersabar sebentar lagi. Nah, kalau ini juga dari moderator mancanegara, kami hampir we are almost done with testing the KYC process. Please be patient and wait for the mass KYC rollout, not the 50 or 100 user test. It will soon be available in the Pi browser. If needed, we may do some more minor test runs. Everyone will eventually be given access to it, and instructions will be provided. Once made available, the KYC option will be featured for an extended period, well into phase 3 to allow everyone a fair chance to get it done. Jadi kami hampir selesai menguji proses KYC. Harap bersabar dan tunggu peluncuran KYC massal. Ya, ini akan segera tersedia di Pi browser. Jadi fitur KYC-nya tersedia di Pi browser. Namun informasi pertama kali nanti kita akan lihat di beranda akun Pi Network ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Setiap orang pada akhirnya akan diberikan akses ke sana dan instruksi akan diberikan. Setelah tersedia, opsi KYC akan ditampilkan untuk waktu yang lama hingga fase 3 untuk memungkinkan semua orang mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi sepertinya KYC massal tidak akan lama lagi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi mohon disiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk proses KYC massal nanti. Pelajari berbagai tutorial, video tutorial yang sudah dibagikan selama ini oleh teman-teman di grup-grup edukasi terkait dengan bagaimana cara melakukan KYC di Pi Network. Jadi seperti itu saja penyampaian singkat dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bekal informasi baru kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagi yang mungkin selama ini belum mengetahui terkait dengan hal ini. Namun sebelum saya mengakhiri pertemuan saya pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Dukung selalu channel ini agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up to date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.